Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mimpi adalah kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah maupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi pasti pernah mengalami mimpi, tak terkecuali baginda besar kita Muhammad SAW. Dalam sejumlah hadis, beliau pun pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Mimpi itu ada 3. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. 3. Mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayal seseorang. Hadis riwayat Muslim. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam sebelum aku diisrokan. Di antaranya, 1. Aku telah melihat salah seorang dari umatku didatangi malaikat maut dalam keadaan yang mengerikan untuk diambil nyawanya. Namun malaikat terhalang perbuatannya karena ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. 2. Aku melihat salah seorang dari umatku yang telah disediakan baginya azab kubur yang amat mengerikan, namun ia diselamatkan karena wudunya yang sempurna. 3. Aku melihat salah seorang dari umatku yang dikerumuni setan-setan dan iblis-iblis terlaknat, namun ia diselamatkan karena zikirnya yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya oleh malaikat azab. Namun karena sholatnya yang khusyuk dan tidak ditunjuk-tunjukkan, maka ia dilepaskan dari siksaan itu. 5. Aku melihat umatku yang ditimpa kehausan yang amat sangat. Namun setiap kali dia mendatangi sebuah telaga, ia terhalang untuk meminumnya. Maka saat itulah datanglah pahala puasanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya minum hingga ia merasa puas. 6. Aku melihat umatku yang sedang mencoba mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk bersama. Setiap kali ia datang lalu dia diusir, maka menjelmalah mandi junub dengan rukunnya yang sempurna menuntunnya ke kumpulanku sambil duduk di sebelahku. 7. Aku melihat salah seorang dari umatku berada dalam keadaan yang gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia di dalam kebingungan. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengeluarkannya dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. 8. Aku melihat umatku yang mencoba berbicara kepada golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak seorang pun mau membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya, lalu ia pun dapat berbicara dengan mereka. 9. Aku melihat umatku sedang menepis-nepiskan percikan api yang mengenai mukanya, namun ia dilindungi karena pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, demikian mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hal ini dapat menjadi pelajaran dan renungan bagi umat Islam, agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dapat menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari, kita adalah hamba yang selalu berbuat maksiat setiap harinya. Bila dihitung-hitung dari beranjak dewasa hingga saat ini, pasti tak terhitung banyaknya maksiat yang kita lakukan. Akan tetapi Allah Sang Maha Pengampun selalu memaafkan sebesar apapun dosa kita selama nyawa belum sampai tenggorokan. Setan akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat tiba.
ada 3 pokok maksiat yang harus kita garis bawahi agar tidak terjebak di dalamnya. Apakah saja itu? Pokok-pokok maksiat baik yang kecil maupun yang besar yaitu: 1. Bergantung hatinya kepada selain Allah. 2. Mengikuti kekuatan marah. 3. Menaati kekuatan syahwat. Hasil puncak ketergantungan hati kepada selain Allah adalah syirik dan berdoa kepada selain Allah. Hasil puncak mentaati kekuatan marah adalah pembunuhan, dan hasil puncak menaati kekuatan syahwat adalah zina. Allah mengumpulkan 3 pokok ini dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 3 pokok ini saling menyeret kepada satu sama lainnya. Syirik menyeret kepada berbuat zolim dan zina, sebagaimana ikhlas dan tauhid dapat menyelamatkan seseorang dari keduanya. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, demikianlah agar kami memalingkan dari perbuatan buruk dan zina. Sesungguhnya ia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Quran Surat Yusuf ayat 24. Oleh karena itu, semakin tauhid seseorang itu lemah di hatinya, maka semakin kuat kesyirikan dan perbuatan kejinya. Ayat yang semakna dengan ini juga adalah firman-Nya, maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syu'ara ayat 36-37. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa apa yang ada di sisinya lebih baik bagi orang yang bertawakal kepadanya, dan ini adalah tauhid. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji ini adalah meninggalkan kekuatan syahwat. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka apabila marah segera memberi maaf, ini adalah meninggalkan kekuatan marah. Dalam ayat tersebut, Allah mengumpulkan antara tauhid, iffah atau menjaga kehormatan dan keadilan. Inilah poros seluruh kebaikan. Sahabat yang beriman, semoga kita senantiasa menjauhi 3 pokok maksiat tadi. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah